warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian-kajian meskipun hujan, tetapi tidak menghalangi semangat kita untuk tetap bisa menyempatkan waktu di kajian-kajian kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah ketarjian PCM Kanor yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang Kitab Siyam, kitab yang berbicara tentang puasa. Putusan Muktamar Khusus Tarjih ke-28 di Medan tahun 1939. Tahun 1939 itu ada Kitab Siyam, kitab yang berbicara tentang puasa. Di dalam Muqaddimah Kitab Siyam yang ada di dalam HBT jilid 1, ini muqaddimahnya hanya menyebutkan ayat yang berbicara tentang apa? Puasa, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Yang menarik dalam surah Al-Baqarah ini, hukum puasa itu disebutkan secara apa? Berurutan. Secara apa? Berurutan. 183 sampai 187 itu bicara tentang apa? Puasa. Beda dengan kewajiban yang lain, itu kadang-kadang enggak urut gitu. Enggak urut. Misalnya haji itu di beberapa surat dan tempat. Tapi kalau puasa itu secara umum berurutan. Jadi di muqaddimahnya itu tidak menyebutkan hadis apapun, itu hanya ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang puasa yang berada di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lihat isi tentang Kitab Siyam kita. Di sana diawali dengan judul Kaifiyatus Siyami, tata cara apa? Puasa. Ada beberapa judulnya ya. Yang pertama Kaifiyatus Siyami, tata cara berpuasa. Yang kedua Mubtilatus Shaumi, yang membatalkan puasa. Yang ketiga man yajibu alaihil qadha'u, orang yang berkewajiban berqadha. Yang keempat mujtanabatus shaimi, pandangan orang yang berpuasa. Terus yang kelima as-sahur wal iftaru, sahur dan buka. Kemudian yang terakhir fadhailul a'mal, amal-amal yang utama. Jadi di Muhammadiyah juga ada fadhailul a'mal. Tapi fadhailul a'mal di Muhammadiyah itu bukan bicara besarnya pahala gitu saja, enggak.
Semua yang disebutkan itu berdasarkan hadis yang sahih. Kalau di masyarakat fadhailul a'mal itu bicara pahala yang besar dan juga kadang-kadang tidak didasarkan pada hadis atau sunnah sahihah. Tapi fadhailul a'mal yang ada di kitab siam kita, semua yang disebutkan itu berdasarkan as-sunnah as-sahihah. Misalnya sedekah, memperbanyak sedekah di bulan puasa. Mudarasatul Quran, menderas atau tadarus Quran, semuanya ada dasarnya. Kemudian qiyamu al-lail atau qiyamu Ramadan juga ada dasarnya. Kemudian al-i'tikaf juga ada apa? Dasarnya. Jadi sebenarnya di Muhammadiyah juga ada fadhailul a'mal, tapi fadhailul a'malnya disandarkan tetap pada sunnah as-sahihah atau makbulah. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba awali dari bab yang pertama dalam kitab siam, kaifiyatus siam, cara berpuasa. Idza syahidta syahra Ramadan, bila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Maka barang siapa di antara kamu yang mengalami bulan itu, maka berpuasalah. Falyasumhu. Karena kalau kita lihat, puasa itu diwajibkan tidak secara langsung, tidak secara apa? Langsung, tapi tadarruj. Tadarruj itu step by step atau gradually. Sebagaimana misalnya larangan khamr itu juga step by step. Puasa juga semacam ini. Nah, kok bisa? Kita coba lihat. Puasa yang pertama kali dilakukan Nabi itu puasa Asyura. Asyura itu tanggal 10 Muharram atau Syura. Puasa yang sudah dilakukan oleh Bani Israel. Bani Israel atau orang Yahudi. Ceritanya bagaimana? Ceritanya ketika Nabi datang ke Madinah atau hijrah ke Madinah, Nabi melihat orang Yahudi itu puasa di hari apa? Asyura. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kok orang Yahudi itu puasa di hari Asyura? Orang Yahudi merespon, hadza yaumun salihun, ini hari yang baik, gitu. Hari yang soleh, hari yang baik, membawa apa? Keberuntungan. Tapi saya nggak tahu kenapa kok pindah ke tradisi Jawa. Ulan Syura itu menjadi ulan sial, keramat. Mantu ya gak wani, sing duwe keris ya wayahe di umbah. Sing wong pengin sakti, kuwi aduse mok sasi Syura. Maling pengin nguji kesekten itu jajal ilmune sasi Syura, Pak, atau tanggal hari 10 itu ya. Nek gak kecekel berarti wis sakti jeduk gitu. Aduh. Hilang gak bisa balik, ya, itu bahaya itu. Tapi bagi orang Yahudi, Asyura itu yaumun sholihun, hari kebaikan, hari membawa keberuntungan, hari yang hoki itu. Kenapa? Najallahu bani Israila min aduwihim. Karena Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Di hari Asyura, Fir'aun tenggelam di Laut Merah.
Bani Israel bisa keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir ke tanah perjanjian, menuju tanah perjanjian. Dan sehingga Bani Israel itu berpuasa Asyura sebagai bentuk atau ekspresi apa? Kesyukuran. Sebagai ekspresi apa? Kesyukuran. Nah, ketika Nabi tahu Bani Israel melakukan puasa Asyura, Nabi bilang, ana ahaqqu minkum bi Musa. Kalau gitu saya lebih berhak meneruskan tradisinya Musa daripada kamu sekalian. Maksudnya daripada kamu sekalian itu Bani Israel yang hidup di zaman Nabi yang ada di Madinah. Maka puasa Asyura itu dilakukan oleh Nabi. Kemudian turun ayat yang memerintahkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada umat Islam dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ini ayat Makkiyah atau Madaniyah, Pak? Madaniyah. Kenapa? Karena rukun Islam itu semuanya disyariatkan di Madinah, kecuali apa? Kecuali apa? Salat. Kalau salat itu Nabi masih di Mekah. Masih apa? Di Mekah. Salat. Kalau salat Nabi masih di Mekah. Lah kok bisa? Soalnya salat itu kan difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Nabi Muhammad. Beda dengan ibadah yang lain, Pak. Allah Subhanahu wa taala cukup memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad tentang kewajiban ibadah. Tapi kalau sholat enggak, Nabi Muhammad diutus secara langsung, biduni wasitotin, tanpa pelantaraan. Meskipun yang mengantarkan tetap malaikat apa? Jibril. Tapi kan menerima perintah itu kan secara apa? Langsung. Yang asalnya 50 kali menjadi 5 kali, tetapi pahalanya tetap 50. Makanya dikatakan hiya khomsun wa hiya khomsun. Salatnya itu dapat takhfif, keringanan cuma 5 kali, tapi pahalanya tetap 50 kali. Itu keistimewaan ibadah salat dibanding ibadah yang lainnya. Salat difardukan di peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Di Fathul Mu'in dikatakan wa furidat lan den farduake apa salat Lailatul Isra'i ing dalem malam Isra ba'dan nubuwati ing dalem sakwise kenabian bi asyri sinin kelawan 10 tahun wa thalathati asyhurin lan 3 ulan. Karena Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi itu pada usia 40. Berarti 10 tahun dari tahun kenabian. Oleh sebab itu usia Nabi ketika itu 50 tahun lebih 3 bulan. Lailatul sab'in wa ishrina min Rajab. Malam sab'in wa ishrin 27 min Rajab dari bulan Rajab. Ini dilakukan atau ini terjadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, terus puasa itu difardukan tahun keberapa? 2 hijrah. Sehingga kalau kita lihat di Fathul Mu'in ya, di sana disampaikan wa firidolan din farduake apa poso fi Sya'ban ing dalem bulan Sya'ban fi
Bisana athaniyati ing dalam tahun kang kaping pindho minal hijrati saking hijrah. Oleh sebab itu berapa kali Nabi berpuasa selama hidupnya? 9 kali. Bagaimana ngitungnya Pak itu? Ya tadi, lama Nabi melakukan dakwah semasa hidupnya itu berapa tahun? 2-3 tahun. 2-3 tahun itu dibagi menjadi 2 periodisasi atau 2 periode ya. Ada fatrah Makkiyah dan fatrah apa? Madaniyah. Fatrah Makkiyah Nabi berdakwah selama 13 tahun. 13 apa? Tahun. Di antaranya menerima perintah tadi apa? Salat. Kemudian fatrah Madaniyah Nabi berdakwah 10 tahun. Jadi mulai puasa, zakat, haji itu difardukan di Madinah. Di Madinah. Dan kalau Nabi puasa di Madinah itu 10 tahun, kok puasa apa? Dakwah di Madinah itu 10 tahun, kemudian tadi puasa difardukan pada tahun berapa? 2 Hijriah. Berarti cara menghitungnya bagaimana? 10 dikurangi 1 tuh Pak. 2 itu sudah puasa. Berarti 10 dikurangi 1. Tadi kan di bulan Sya'ban. Sya'ban itu sebelum Ramadan. Berarti tahun kedua itu Nabi sudah puasa karena difardukannya di bulan Sya'ban. Kecuali misalnya difardukannya di bulan Syawal tahun kedua kan Nabi belum puasa, gitu ya. Sehingga Nabi selama hidup itu puasa 9 kali. Dari 9 kali ini berapa usia harinya? 29 berapa kali? 8 kali. Hanya 1 kali Nabi melakukan puasa 30 apa? Hari. Tapi di aplikasi KHGT kemarin ya, ketemu Nabi pertama kali puasa Ramadan itu jumlahnya 30 hari. Jumlahnya 30 hari. Tapi itu versi KHGT ya. Cumanya di kitab-kitab saya belum ngecek. Tapi yang jelas dikatakan tadi sering ganjil daripada genap. Sehingga yang ganjil 8 kali, kemudian yang genap hanya 1 kali. Nah, di ayat ini ya ayyuhalladzina amanu menunjukkan kalau puasa itu apa? Fatrah Madaniyah, periode Madinah. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu artinya ditulis. Kataba yaktubu kitabatan. Kutiba itu fi'il madhi mabni lil majhul atau pasif kalimat atau kalimat pasif ya. Bukan aktif itu. Kataba yaktubu kitabatan. Secara literal maknanya ditulis. Apa pentingnya ditulis bagi bangsa Arab ketika itu? Sangat penting sekali Pak. Karena bangsa Arab itu lebih dominan hafalan daripada tulisannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin apa Pak? Ila ajalin musamma apa? Faktubuh. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ketika ada perintah menulis itu menunjukkan perintah ini sangat apa? Penting gitu. Penting, meskipun sekarang mungkin bisa jadi berbalik Pak. Kita menulis biasa tapi mengingat itu yang susah itu. Dan orang menulis di zaman sekarang itu bisa jadi apa Pak tadi? Susah untuk dihafalin itu. Nah, sehingga
Kutiba itu dimaknai furido, difardukan, menunjukkan ini kewajiban yang sangat penting. Alaikum, atas kamu sekalian. Siapa saja yang diwajibkan puasa? Siapa Pak? Orang beriman. Terus yang kedua, cukup beriman. Nah, kalau dia beriman tapi wanita haid itu wajib atau enggak? Beriman tapi belum balik. Sehingga yang diwajibkan siapa saja? Yang pertama muslim atau beriman tadi. Mukallaf itu akil, balik. Yang ketiga apa? Ya, akil balik tadi sudah. Akil kan berakal. Balik bukan anak kecil. Yang ketiga berarti qadir, dia mampu. Sehingga kalau orang yang sakit menaun tidak wajib puasa, bayar fidyah. Atau sakit punya harapan sembuh, dia wajib qadha. Kemudian suci bagi wanita, artinya tidak apa? Tidak haid. Innamal fardu ala syahsin qadar alaihi muslimin mukallafin tohar. Itu dalam Alfiyah Zubat ya. Innamal fardu, sesungguhnya puasa itu difardukan ala syahsin qadar, atas orang yang mampu, alaihi, atas puasa. Jadi dia harus mampu melakukan apa? Puasa. Mampu secara hisan, secara fisik, au syar'an, atau secara syar'i. Jadi kalau mampu secara fisik itu dia tidak sakit. Sakit itu ada dua. Sakit yang potensi sembuh berarti apa? Qadha. Sakit yang tidak potensi sembuh itu fidyah. Kemudian misalnya orang yang sudah tua renta, itu berarti dia tidak mampu secara fidyah, wajib bayar fidyah secara hisan, secara fisik. Tapi ada juga tidak mampu secara syar'an, yaitu wanita yang haid dan nifas. Secara fisik kuat Pak itu. Kalau nggak percaya bisa jenengan tanya istrinya jenengan. Kalau haid itu suruh puasa, tapi nggak boleh Pak, haram. Puasanya nggak sah. Dan tetap wajib kok. Nggak, misalnya wanita haid dia ngotot puasa, secara fisik mampu atau enggak? Mampu, tapi tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Puasanya batal, tetap wajib qadha. Justru kalau diyakini sah ya berarti berdosa gitu. Jadi dia tidak mampu secara apa? Secara syar'i atau secara syar'an. Innamal fardu ala syakhsin qadar alaihi muslimin, ya muslim. Dia harus muslim. Mukallafin itu dalam bahasa fikih itu akil balik gitu. Akil berakal, lawannya majnun, orang yang gila. Kalau gila nggak wajib apa? Puasa. Nggak wajib apa? Puasa. Nah, itu. Tapi kalau orang tidur gitu, seharian tidur, puasanya sah atau enggak Pak? Sah. Sah ya. Enggak, dari sebelum fajar gitu sampai terbenam matahari. Sah atau enggak? Sah ya. Tapi sholatnya bagaimana? Nah, lihat dulu kan itu. Oh, loh itu kan berarti sempat bangun, tidur seharian kok. Sah Pak, sah. Misalnya dia hidup sendirian di rumah sendiri gitu, saking bahayanya.
Tapi nanti sholatnya ya setelah dia apa? Bangun itu. Tapi puasanya tetap sah itu. Jadi itu tadi apa? Akil terus balik. Balik itu artinya bukan sobi, anak kecil. Kalau anak kecil berarti tidak wajib puasa. Tapi kalau sudah usia 7 tahun, orang tuanya dianjurkan untuk melatihnya. Untuk apa melatihnya? Sebagaimana sholat. Hadisnya berkaitan dengan sholat, tapi sama ulama dikiaskan ibadah yang lain. Secara khusus apa? Puasa gitu. Yaitu muru auladakum bis sholati wa hum apa? Sab'u sinin. Perintahlah anakmu untuk mengerjakan sholat wa hum sab'u sinin ketika mereka sudah usia 7 tahun. Wadribuhum wa hum asyru sinin. Kalau 10 tahun itu belum sholat maka boleh dipukul gitu. Tapi pukul yang ada nilai edukasinya, yaitu mendidik, bukan menghajar. Tapi sama para ulama Pak, ditekankan lagi lebih baik ya jangan sampai memukul anak orang tua yang ngasih contoh. Kan bisa jadi karena orang tuanya nggak ngasih contoh, akhirnya anaknya nggak mau apa? Nggak mau puasa atau nggak mau sholat itu kan. Ngongkon anake budal ning masjid atau ning mushola lah wong tuane jigrang ya. Hah? Wah, ayo kadung tuwek. TikTokan terus anaknya suruh berangkat ngaji ya itu kan yo. Makanya kalau kita lihat penjelasan para ulama, kalau bisa jangan sampai memukul, tapi kasih apa? Contoh ya itu gitu ya. Nah, sehingga anak kecil itu dianjurkan untuk dilatih berpuasa. Makanya di tradisi kita ada puasa beduk gitu. Puasa beduk itu karena masjidnya ada beduknya. Ya. Nek orang Muhammadiyah ada puasa beduk juga nek jenengan latih. Ora nek beduke to, Pak. Adanya azan gitu. Ya karena dulu sebelum azan itu ada beduknya gitu. Sehingga beduk untuk sholat duhur gitu, itu dijadikan tanda kalau anak kecil sudah apa? Boleh berbuka. Makanya diistilahkan dengan puasa apa? Beduk. Puasa beduk itu dapat pahala atau enggak? Pahala apa, Pak? Pahala puasanya atau pahala latihannya? Puasanya. Jadi pahala latihannya. Karena puasa beduk itu bukan puasa. Puasa atau enggak? Bukan, karena tidak memenuhi syarat waktu puasa. Karena waktu puasa itu kan minal fajri tsumma atimus siyama ilal lail. Yaitu dari fajar terus suruh menyempurnakan sampai malam. Sehingga puasa beduk itu ya bukan puasa gitu. Bukan puasa. Jadi pahalanya pada latihannya gitu. Jadi mukallaf. Akil itu apa? Balik itu mukallaf. Wa innamal fardu ala syahsin qadar alaihi muslimin mukallafin tohar. Yang keempat tohar, yaitu suci. Ini khusus bagi wanita, yaitu wanita yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Karena puasa itu karena haid itu mani, suatu yang menghalangi sahnya ibadah, sholat dan puasa. Tapi bedanya kalau puasa itu diqodoi, tapi kalau sholat tidak. Kata Aisyah, apa? Kunna nu'maru biqodoi shaumi wala nu'maru biqodoi as-sholat. Kita para wanita diperintahkan untuk mengqodoi
puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadai salat. Padahal dua-duanya wajib Pak itu. Kenapa kok puasa diqadai, salat tidak? Kenapa itu? Nah itu karena salat itu tatakarar. As-salatu tatakarar kulla yaum. Salat itu berulang-ulang tiap hari. Sehingga ngitungnya juga susah gitu kalau diqadai kan. Umumnya wanita ketika masih usia produktif, belum menopause itu kan haidnya ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, itu umum loh. Sebagaimana yang dikatakan Nabi. Kalau enggak 6 ya 7. Misalnya kalau dia apa tadi Pak, harus qada sholat, berarti kan mengqadai sholat 6 atau 7 hari, itu juga bingung gitu cara menghitungnya. Aku wis oleh piro ya. Tapi kalau puasa, meskipun puasa itu waktunya lebih panjang, tapi menghitungnya mudah. Yang kedua, puasa itu ibadah tahunan, bukan ibadah harian. Sehingga tadi syariat memberikan kemudahan kalau sholat tidak diqadha, tapi kalau puasa apa? Diqadha. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi di sini dijelaskan sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala penting untuk menjelaskan kewajiban puasa, Pak? Padahal di perintah sholat itu kan enggak ada tuh. Cuma apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah misalnya. Aqimis sholata lidzikri. Tidak dijelaskan kalau sholat itu sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Padahal sholat juga sudah ada atau belum Pak? Sudah. Tapi kalau puasa kenapa kok penting untuk dijelaskan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa kok Allah menjelaskan, hei umat Muhammad, puasa itu tidak hanya kewajiban bagimu, tapi juga sudah diwajibkan umat-umat sebelumnya. Kenapa itu? Padahal sholat juga sama, sudah diwajibkan atas umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ya, di antara alasannya karena puasa itu ibadah berat atau mudah? Berat, Pak. Berat. Makanya banyak umat Islam yang apa Pak? Belum melakukan apa? Puasa. Makanya warung yo buka, Pak. Kalau warung musafir enggak apa-apa. Karena musafir itu kan boleh apa? Berbuka. Kadang warung sing itu kemungkinan besar bukan musafir, Pak. Itu tetap apa? Buka. Mudah rame karena ngijini, Pak. Yang lainnya pada tutup gitu. Lah ya, nikmah yo isin oh. Bisa jadi istrinya juga puasa ya gitu. Atau anaknya ya itu. Sehingga perginya ya ke warung itu. Tapi sing agak aneh itu kenapa kok kakinya kelihatan itu Pak? Kok setengah ya? Nek ngeberi itu. Kakinya tirik-tirik tapi badannya kelihatan. So. Oh no. Kok ISIS Pak itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu ngasih tasliyah, yaitu hiburan. Kalau ibadah itu tidak hanya dibebankan kepada kita tapi orang lain, itu menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi ringan. Tapi kalau kita sendiri atau umat Muhammad sendiri yang melakukan puasa itu menjadi apa? Menjadi berat secara psikologis loh Pak. Misalnya orang infak 1 juta Pak, di EDW gak enek liyane, itu abotnya gak umum loh Pak, 1 juta ya. Tapi nek
berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. So, jangankan 1 juta, no. Di atas itu juga merasa ringan karena kan banyak orang gitu. Itu secara psikologi semacam itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajiban yang berat ini kalau sudah dilakukan oleh umat sebelum Nabi Muhammad menjadi ringan. Kemudian la'allakum tattaqu. Inti dari puasa itu menjadikan orang yang bertakwa. Nah, supaya la'allakum tattaqun, ya nanti kalau di HPT kita melakukan fadhailul a'mal, amalan-amalan yang utama itu. Terus di ayat ini kan dikatakan ini, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Terus wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berarti kalau kita lihat ayat ini, Pak, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Di awal-awal periode pensyariatan puasa itu kalau orang berat nggak kuat itu boleh tidak puasa, cukup ngasih fidyah berupa makanan untuk orang miskin. Berarti kalau dulu masih takhir itu optional, pilihan, boleh puasa boleh tidak, tapi ketika memilih tidak puasa ngasih fidyah. Tapi dijelaskan mana yang lebih baik antara puasa dengan tidak. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Terus apa, Pak? Wa ang tasumu, engkau puasa itu khairul lakum, lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun. Tetap dianjurkan untuk puasa. Tapi yang memilih tidak puasa juga boleh. Juga boleh gitu. Nah, sampai turun ayat yang kita baca tadi, Pak. Faman syahida minkumus syahra yasum. Faman, maka barang siapa syahida yang menyaksikan minkum dari kamu sekalian asyahra, bulan Ramadan. Maksudnya dia masih hidup di bulan Ramadan. Fal yasumhu, hendaklah dia berpuasa. Ketika turun ayat ini maka sudah tidak ada pilihan, harus wajib puasa. Wajib puasa, nggak boleh bayar fidyah. Tapi yang menjadi pertanyaan, Pak, Bu, Pak, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini kan dulu berkaitan dengan pilihan antara puasa dengan tidak puasa. Apakah ayat ini dimansukh, Pak? Dimansukh itu dihapus secara hukman, secara hukum, tapi bukan tilawatan, secara bacaan. Loh, secara bacaan masih kita baca. Tapi ayat Al-Qur'an itu kadang dimansukh secara hukman, secara hukum, bukan tilawatan, bukan secara tilawah atau pembacaan. Hukumnya masih berlaku atau enggak? Enggak. Tapi hebatnya Ibnu Abbas, Pak, itu. Ibnu Abbas itu luar biasa. Makanya beliau disebut turjumanul Quran. Orang yang ahli dalam menerjemahkan itu, menafsirkan Quran. Itu barokahnya doanya Nabi. Ketika Ibnu Abbas masih kecil itu sudah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wila. Allahumma ya Allah faqihhu fiddin. Pahamkanlah Ibnu Abbas itu dalam masalah agama. Jadikanlah dia orang yang faqih, orang yang memahami agama. Wa 'allimhu at-ta'wila. Ya Allah, Engkau berikanlah atau ajarkanlah kepada Ibnu Abbas itu takwil. Takwil itu tafsir Al-Quran. Ya, barokahnya doanya Nabi ini, Ibnu Abbas itu betul-betul alim dalam
menafsirkan Al-Quran. Sehingga meskipun ayat tadi Pak, secara sababun nuzulnya itu berkaitan pilihan di awal periodisasi Islam, orang boleh puasa boleh tidak, tapi Ibnu Abbas itu melakukan penafsiran. Sampai sekarang penafsirannya masih kita terima. Kata Ibnu Abbas, ayat ini laisat bimansukhotin, tidak dimansuh secara hukman, secara hukum. Kalau secara tilawatan kita sepakati Pak, soalnya masih kita baca. Masih kita baca atau enggak? Masih yang bagian dari Al-Quran. Satu huruf pun kita ingkari, itu enggak boleh gitu. Tetapi ini berlaku untuk apa? Asy-Syaikh Al-Kabiru was-Syaikhah Al-Kabirah. Untuk orang yang sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Itu menggunakan ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Berarti kalau sudah ada orang yang tua secara fisik nggak bisa melakukan puasa, dia bayar apa? Fidyah. Masuk ke ayat ini lagi. Bagaimana kalau orang yang sakitnya itu menaun gitu? Tidak punya harapan apa? Sembuh. Misalnya penyakit diabetes stadium yang sudah tinggi gitu. Stroke gitu. Sehingga habis nggak memungkinkan untuk melakukan puasa. Bisa masuk ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi yang cumanya debatable, wanita hamil yang dan menyusui apakah masuk ayat ini? Itu ada dua pandangan atau dua madhab. Tapi kalau Muhammadiyah bisa masuk ayat ini, sehingga wanita hamil dan menyusui cukup bayar apa? Fidyah. Cukup bayar fidyah. Nggak perlu qadha. Apalagi qadha plus fidyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan dilihat, Pak. Dilihat dulu wanita hamil dan menyusui itu nggak puasa alasannya apa? Dia takut pada dirinya. Kalau takut pada dirinya cukup qadha. Tapi kalau takut pada bayinya, berarti menakutkan keselamatan orang lain, itu qadha plus fidyah. Qadha karena dia tidak berpuasa, fidyah karena memperhatikan keselamatan orang lain. Misalnya kalau wanita hamil itu enggak puasa, itu kenapa? Kenapa Pak? Alasannya apa gitu? Takut bayinya keguguran atau mengganggu bayi yang dikandungnya. Hamilnya apakah harus hamil tua? Hamil muda boleh atau enggak? Boleh, yang penting hamil itu enggak. Oh malah hamil muda ya. Enggak, maksudnya dia yang muda atau usia kehamilannya? Oh itu. Malah yang muda gitu ya. Berarti enggak peduli apakah dia hamil muda atau hamil tua, semuanya boleh gitu. Nah, terus kalau wanita menyusui, dia enggak puasa, itu alasannya apa biasanya? Anaknya, takut anaknya ya. Takut anaknya susunya berkurang. Tapi bisa juga menyusui itu jadi lapar enggak? Hah? Kok lapar? Iya. Nggih, monggo.
haji dan umroh memang biasanya ada anjuran ya, karena berkaitan dengan tawaf. Tawaf itu kan syaratnya harus suci. Karena Nabi bilang tawaf itu kas-shalah, sebagaimana apa? Salat. Dan Nabi mengatakan ila annahu yatakallam, tetapi orang itu boleh ngomong. Wa idza takallama fala yatakallam illa bi khairin. Kalau dia ngomong ketika tawaf jangan ngomong kecuali yang baik gitu. Kalau sama dengan sholat berarti tawaf itu disyaratkan suci itu, suci. Sehingga umroh dan haji itu kan kadang muncul problem gitu. Karena kan waktunya, schedule-nya kan jelas gitu. Masa ada wanita haji belum melakukan tawaf, nunggu sampai dia suci karena haid. Padahal sudah ada jadwal pemberangkatan untuk kembali ke tanah air. Kan tidak mungkin menunggu satu orang, Pak, itu. Sehingga yang itu bagaimana? Atau mungkin juga umroh juga sama. Ada yang mensarankan minum pil untuk menunda haid. Boleh atau enggak? Kalau secara kesehatan enggak mengganggu kesehatannya ya boleh gitu. Tapi sebenarnya Majelis Tarjih itu sudah memberikan loncatan lebih jauh, Pak. Meskipun tidak hanya Majelis Tarjih yang punya fatwa semacam itu. Wanita haid yang dia belum suci terus sudah saatnya untuk kembali ke tanah air, maka yang ia lakukan apa? Tetap tawaf. Tetap apa? Tawaf. Meskipun dalam keadaan tidak suci itu. Kenapa? Ya namanya syarat, Pak. Syarat itu akan gugur ketika kita tidak mampu gitu. Kalau jenengan sholat itu kan syaratnya wudu. Misalnya jenengan ada di satu tempat gitu, yang tidak menemukan air dan juga debu gitu. Nek air mungkin, Pak, nek debu nek Muhammadiyah kan gini-gini aja iso ya, Pak. Nah, misalnya ada orang diikat, Pak. Diikat, waktunya apa? Sholat. Petayamum kan gak iso tuh, Pak. Tetap sholat tuh enggak? Tetap sholat tuh enggak? Tapi bagaimana dia wudu? Wudu jelas enggak ada air. Mau tayamum tangannya diikat. Tetap sholat meskipun tidak pakai wudu atau tayamum. Kenapa? Karena al-ajzu itu tidak mampu. Kalau jenengan misalnya pakai pakaiannya hanya satu gitu, nggak dapat ganti gitu. Terus kena najis waktu sholat, tetap sholat atau enggak? Iya gitu ya. Sehingga kalau tidak mampu, ya berarti syarat itu gugur gitu. Itu alasannya sederhana gitu kan. Syarat sahnya tawaf itu suci ketika orang tidak mampu, Bu. Suci wanita yang haid berarti ya tetap tawaf. Alasannya sederhana gitu, Pak. Nanti ya pakai kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat, pokoknya itulah gitu. Itu ya. Berarti kesimpulannya kalau wanita haid ketika dia umrah atau haji pakai minum pil selama itu tidak membahayakan kesehatannya ya boleh-boleh saja. Terus sekarang bagaimana dengan puasa? Lebih baik minum pil penunda haid atau puasa tapi konsekuensinya punya hutang? Lebih baik mana, Pak? Hah? Lebih baik mana? Hutang itu di luar Ramadan ya, Pak.
bayarnya, kodoknya. Kalau dia puasa penuh kan ibadahnya kan semuanya di bulan Ramadan. Ibadah di luar bulan Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan lebih baik mana? Oleh sebab itu lebih baik atau enggak gitu. Kalau wanita menunda haid dengan minum pil supaya bisa puasa Ramadan penuh 30 hari gitu atau 1 bulan. Nah jawabannya gini Pak, haid itu kan Rasulullah menjelaskan kepada wanita itu, hadza ma kataballahu ala banati Adam. Ini yang sudah ditakdir, dicatat oleh Allah, ditentukan oleh Allah atas wanita-wanita keturunannya Adam. Berarti sudah menjadi tabiat atau natural, secara natural wanita itu haid gitu. Haidnya ya termasuk ketika bulan Ramadan gitu. Sehingga umumnya wanita kalau masih usia produktif belum menopause itu ya pasti punya hutang puasa gitu. Termasuk itu yang dilakukan oleh Aisyah gitu. Adalah Aisyah itu sesoleh-solehnya apa? Wanita itu. Ya kan gitu. Aisyah saja istrinya Nabi itu biasa punya hutang puasa dan bahkan mengqodhoinya itu di bulan Sya'ban. Baru Nabi meninggal itu Aisyah nyawarnya lebih awal Pak. Tapi ketika Nabi hidup itu waktunya di bulan apa? Sya'ban. Kata Aisyah, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Saya punya hutang puasa bulan Ramadan. Fama astati'u an aghdiyahu illa fi Sya'ban. Saya enggak bisa mengqodhoinya kecuali di bulan Sya'ban. Perawi hadis ini menjelaskan lima kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Aisyah mengqodhoi di bulan Sya'ban itu karena apa Pak? Ingin membersamai Rasulullah. Rasulullah kan suka puasa di bulan Sya'ban. Kalau puasa suami istri Pak, qodho bareng enak atau enggak? Bukan qodho bareng tapi ini. Maksudnya Rasulullah puasa sunnah, Aisyah apa? Qodho, maksudnya satu rumah sama-sama puasa dengan enggak itu enak mana? Hah? Kok tahu Pak? Memang sepengalaman. Iya kan itu. Biar kalau masak kan jelas gitu ya. Kalau yang satu puasa yang satu tidak, masaknya kan bingung juga Pak gitu ya. Ribet aja gitu. Bisa jadi apa sing jenengan gak poso wis. Mas golek warung ngono lah ngono. Apa aku gak masak. Nah, karena Rasulullah itu kan sering puasa di bulan Sya'ban itu. Makanya Aisyah juga qodhonya di bulan Sya'ban. Aisyah saja wanita yang paling solehah terbaik di antara wanita-wanita muslimat itu punya qodho puasa itu biasa gitu loh. Sehingga kalau wanita itu punya hutang puasa bukan berarti mengurangi keimanannya kan itu. Nah, terus sekarang kalau misalnya dia meminum pil pencegah haid itu, apakah haram atau tidak? Haram atau enggak? Hah? Haram atau enggak? Kenapa kok tidak? Jadi kalau ada Pak itu, kitab kuning sudah ada yang membahas itu. Tapi kitab fikih madzhab Hambali
di syarah Dalilul Thalib. Dalilul Thalib itu fikih dalam mazhab Hambali yang ditulis oleh Syekh Mar'i Karmi. Mar'i Karmi. Di syarahnya namanya Manarus Sabil yang ditulis oleh Ibnu Dzawayyan. Di sana dijelaskan kalau wanita minum al-hubub, hubub itu pil ya. Itu bahasa Arabnya hubub. Yang bisa tamna al-haid, yang bisa mencegah apa? Haid. Itu dihukumi halal. Kenapa? Karena al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum sesuatu itu apa? Boleh, enggak boleh kita haramkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dan ketika dia minum pil itu tidak berbahaya secara kesehatan, berarti hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau berbahaya secara kesehatan ya pakai kaidah itu la dzarara wa la dzirara. Orang enggak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain. Itu ya. Ketika dia minum terus dia enggak haid, berarti ada masalah atau enggak? Ya tidak, meskipun normalnya pasti dia haid. Karena haid enggak keluar Pak, darahnya kan enggak keluar, berarti dia tetap wajib puasa. Itu ya, sehingga hukumnya tidak apa-apa. Tapi kembali pertanyaannya, mana yang lebih baik? Yang lebih baik tidak meminum pil penghalang haid. Kenapa? Ya karena para wanita di zaman Nabi, ya diantaranya Aisyah, itu biasa punya hutang puasa itu. Dan tadi Nabi sudah mengatakan, ada kataballahu ala banati Adam. Haid itu sudah ditakdirkan atas wanita-wanita keturunan Adam. Ya, tadi kembali ke tadi. Jadi menurut Ibnu Abbas wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, ayat ini tidak mansukh, tetapi masih bisa diistimbatkan hukum dari ayat ini. Sehingga sampai sekarang para ulama sepakat Pak terhadap penafsiran Ibnu Abbas. Secara khusus tadi bagi orang yang sudah tua ataupun sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Tapi kalau kalau wanita hamil dan menyusui itu khilaf. Cumanya tarjih memilih pandangan cukup bayar apa? Fidyah. Ternyata pilihan ini Pak, itu juga berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas berkata kepada li ummi waladin lahu qubla, kepada jariyahnya budaknya yang lagi hamil, anti bimangsilatil ladzi yutiquhu fa alaikil fida'u wa la qada'a alaiki. Engkau termasuk orang yang susah melakukan puasa, maka engkau hanya wajib berfidyah. Fa alaikil fida'u, tapi apa? Wala qada'a alaiki. Tidak wajib mengqada'. Dan yang kedua, kenapa kok tarjih memilih fidyah Pak? Fidyah itu ada prinsip kemudahan. Kok kemudahan? Dulu belum ada haid, wanita itu bisa hamil, menyusui, gendong Pak, apa? Bahasa Jawanya apa? Gendong, ngindit, terus apa? Apa? Ngempet terus apa? Terus apa Pak? Mikul apa? Gendong, ngempit, ngindit. Sebuah keleci gitu. Leci sih bener apa? Ngindit. Intinya tadi ya, hamil, menyusui dan apa? Gendongnya apa bahasa Indonesianya? Gendong. Kalau semacam itu misalnya sampai 5 tahun Pak itu. Wong dipien kan aneh akeh itu. Terus suruh kodok, kapan kodoknya itu? 5 tahun saja itu susah.
1 tahun 30 kali 5 berapa? 3 kali 5 berapa? 150 hari itu. Coba gimana itu ngodoinya? Enggak bisa itu, enggak bisa. Sehingga Muhammadiyah memilih pandangan Ibnu Abbas itu ada prinsip kemudahan. Terus diantara alasannya juga ibadah yang dimensinya sosial itu pasti lebih baik daripada yang ibadah tidak berdimensi sosial. Kalau orang qadha itu kemaslahatannya untuk siapa, Pak? Untuk dirinya sendiri. Tapi kalau fidyah orang lain, orang fakir miskin merasakan manfaat dari orang yang ngasih fidyah tadi. Mungkin itu saja kajian kita, nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan yang lainnya. Ada pertanyaan atau enggak? Cuk akeh yang membahas sana. Ini lagi mukadimah dok. Insya Allah sampai Ramadan kita puasa, gak ngerantek Pak. Kecuali kalau pembahasannya hanya dangkal-dangkal ya wis ber sak pertemuan ber. Jadi insya Allah kita detailkan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.